Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya belajar walaupun di bulan puasa ya. Tetap semangat. Jangan lemes, masih pagi ya. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Mudah-mudahan lancar ya sampai nanti azan maghrib. Baik, hari ini kita akan masuk ke pelajaran tematik ya. Silakan kalian siapkan dulu bukunya. Kalau sudah, bisa buka halaman 209. Ya, hari ini kita akan masuk ke subtema yang keempat di pembelajaran yang keenam ya. Nah, sekarang coba lihat gambar pada halaman 209. Ada Benny, Siti, dan teman-temannya ya sedang apa itu? Di atas meja ada sebuah karya ya. Nah, ini namanya adalah maket ya. Membuat kreasi maket kebun binatang. Nah, ada yang tahu tidak apa itu maket? Atau pernah melihatnya? Kalau Ustazah rasa kalian mungkin pernah melihatnya tapi tidak tahu itu adalah namanya maket ya. Jadi, maket adalah ya bentuk tiruan ya atau miniatur dalam 3 dimensi ya, 3 dimensi. Jadi punya panjang, punya lebar, dan punya tinggi ya kalau 3 dimensi itu. Dan berskala kecil. Maksudnya skala kecil itu apa? Berukuran kecil ya, kan miniatur namanya ya. Jadi semuanya serba kecil tapi dalam bentuk 3 dimensi. Itu adalah maket ya. Jadi maket apa? Coba ulangi. Bentuk tiruan atau miniatur dalam 3 dimensi dan berskala kecil. Nah, itu namanya maket. Nah, biasanya maket itu miniatur apa saja sih? Bisa bangunan, bisa transportasi juga, misalkan pesawat, mobil, kemudian tumbuhan, ya binatang. Nah, itu bisa ya kita buat maketnya, tergantung apa yang akan kita buat ya. Contohnya itu di Beni itu maket kebun binatang ya, berarti ada pohon. Nah, pohonnya berukuran kecil-kecil, bentuknya sama seperti pohon. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada sebuah teksnya, Ustazah akan coba bacakan ya. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita sura dan buaya. Nah, sekarang di halaman selanjutnya, kalian tulis kembali cerita tentang hewan atau dongeng fabel yang telah kalian dengarkan atau kalian cari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Terserah mau cerita apa saja, tulis kembali ceritanya. Misalkan kemarin tentang apa? Gajah dan tikus ya, boleh, atau yang mana yang lainnya. Kalian tulis kembali ceritanya di dalam kotak dialog ini ya. Intinya saja ceritanya menceritakan tentang apa, siapa tokohnya, bagaimana alur atau jalan ceritanya ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian menuliskan cerita kembali tentang dongeng fabel ya, atau dongeng tentang hewan. Nah, sekarang kalian akan coba latihan menunjukkan bentuk pecahan sesuai dengan gambarnya ya. Lihat, pada halaman 211 itu ada setiap nilai pecahan sesuaikan dengan bentuk pecahannya. Ya, kalian kasih tanda checklist. Nah, jadi boleh lebih dari satu ya checklistnya kalau misalkan memang nilai pecahannya itu sesuai dengan gambarnya. Misalkan untuk yang kolom pertama, yang paling atas, nilai pecahan setengah. Nah, kira-kira yang mana yang sesuai dengan nilai pecahan setengah yang ada pada gambarnya di sebelah kanannya? Yang mana saja? Yang mana coba? Yang persegi yang dibagi 2 ya.
Nah, yang persegi dibagi 2 yang ini. Nah, ini nilai setengah. Kemudian yang ini juga lingkaran dibagi 2 nilainya adalah setengah. Kalau yang lainnya kan tidak sesuai ya. Jadi kalian boleh kasih checklistnya ya. Nah, sesuai dengan nilai pecahannya pada gambarnya, oke? Paham? Anak saja pasti pada pintar ya, paham semua, oke. Kemudian 1/3 sama, sesuaikan, kasih checklist yang sesuai dengan gambar dan nilai pecahannya ya. Nah, setelah itu, kalau tadi kan kalian kasih checklist ya dari pecahan dengan gambarnya. Kalau sekarang kalian itu buat gambarnya yang menunjukkan pecahan yang ada pada soalnya. Misalkan nilai pecahan setengah, kalian bikin gambarnya. Misalkan dari kayak tadi persegi, lingkaran atau persegi panjang ya. Nah, itu kalian buat ya. Nilainya sama dengan setengah. Kemudian 1/3 juga sama dan juga 1/4. Kalau ini kan gambar ya bentuknya. Nah, setelah itu sekarang kalian akan coba berlatih ya bentuk menyelesaikan persoalan ya, menyelesaikan soal dalam bentuk cerita ya, soal pecahannya. Nah, misalkan nomor 1. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. 12. Setengahnya bertugas membuat maket. Nah, setengah dari 12 siswa tersebut ya. Berarti kalau setengah itu berapa sih pecahannya, nilai pecahannya? 1/2 ya. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Nah, berarti berapa kira-kira? Setengah dikali 1/2. Artinya 12 dibagi 2 atau 12/2 sama dengan 6 siswa. Ya, itu. Jadi berapa siswa yang bertugas membuat maket? 6 siswa. Kalian nanti tuliskan cara pengerjaannya di kolom sebelah soalnya ya. Iya, seperti itu. Nanti tuliskan caranya bagaimana kalian bisa mendapatkan nilai 6 orang siswa. Seperti itu ya. Kemudian sama untuk soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Baik, paham? Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau misalkan ada yang tanyakan aja ke Ustazah kalau ada yang masih gak ngerti ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya materi SPDP ya. Kalian akan coba berkreasi. Berkreasi apa ya? Nah, sesuai pada judul cerita di pembelajaran ke-6 yang di awal itu adalah apa? Beni dan teman-temannya membuat kreasi maket kebun binatang. Nah, kalian juga sama. Yang akan kalian buat atau berkreasi adalah membuat sebuah maket kebun binatang sederhana. Nah, lihat. Di sini ada bahan-bahannya ya. Ada 1 kertas karton. Tahu kan kertas karton? Iya, baik. Yang kedua, kertas manila. Yang ketiga, plastisin. Keempat, lem kertas. Kelima, cat air. Ke-6, gunting. Ke-7, pensil. Ke-8, penggaris. Nah, kemudian lihat pada gambar ya di halaman 214. Lihat, ini adalah sebuah maket kebun binatang. Ada dinosaurus, ada harimau, ada apa lagi? Ada badak, ada kura-kura. Nah, banyak ya namanya kebun binatang. Ada pohon juga, ada tanamannya. Kemudian dipagari dan dialasi berwarna hijau seperti rumputnya atau tanahnya ya, seperti itu. Nah, sekarang langkah-langkah dalam membuat maket kebun binatang. 1. Membuat dasar maket. Nah, dasarnya itu alasnya ya. Nah, potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebarnya 40 cm. Kalian nanti di kertasnya diukur dulu pakai penggaris ya. Panjangnya 60, lebarnya 40. Nah, kemudian kasih warna ya sesuai keinginan kalian. Menggunakan
cat air. Nah ya, kalau misalkan nggak cat air juga mungkin pakai krayon atau pensil warna boleh ya kalau misalkan kertas karton kalian berwarna putih ya. Tapi kalau misalkan mau langsung berwarna, boleh kalian menggunakan kertas karton yang langsung misalkan berwarna hijau. Ya misalkan alas dasarnya warna hijau karena memang kan kebun binatang ya. Kalau tidak hijau coklat ya. Berarti warna tanah sama warna rumput. Nah, seperti itu ya. Kemudian membuat binatangnya. Nah, kalian buat binatang dari kertas manila ya, ataupun bisa juga dari plastisin. Nah, kemarin-kemarin kan kalian sudah belajar ya membuat binatang dari plastisin ya. Jadi sekarang juga bisa kalian buat lagi dari plastisin ya, atau Play-Doh. Kemudian membuat pagar. Nah, buatlah pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. Nah, jadi nanti untuk pagarnya kalian buat dari kertas koran bekas, gulung-gulung ukuran kecil saja. Paling panjangnya sekitar berapa? 5 cm juga nggak apa-apa ya. Kekecilan ya, 5 cm. Baik, jadi panjangnya itu mungkin sekitar gulungan kertas korannya 5 sampai 7 cm ya, boleh biar agak tinggi aja itu pagarnya ya. Kemudian kalian membuat pohon. Nah, kira-kira buat pohon dari apa? Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung-gulung, kemudian dicat ya. Cat menggunakan cat air ya, seperti itu. Kemudian rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun ya. Kemudian dilem juga ya, biar dia enggak bergerak kemana-mana, dilem ya. Kemudian pasang binatangnya, pagar dan pohon pada dasar market ya. Kemudian pasanglah binatang, pagar dan pohon pada dasar market dengan menggunakan lem ya. Kalian paham tidak cara membuatnya? Ada yang paham, ada yang enggak kayaknya ya. Jadi yang kalian langkah pertama adalah membuat dasarnya dulu ya, kemudian membuat binatang satu-satu aja dulu, tapi jangan ditempel, satu-satu aja dulu. Membuat binatang ya, boleh dari Play-Doh atau kertas manila, boleh ya. Kemudian membuat pagarnya dari gulungan kertas, kemudian membuat pohon juga dari kertas-kertas bekas ya. Setelah itu, kalau sudah semua, udah dasarnya sudah kalian siapkan, binatang kalian sudah siapkan, pagar sudah, pohonnya sudah, baru kalian tempel menggunakan lem ya, dan dipercantik dengan cat warna ya, biar hasilnya lebih hidup maketnya ya, lebih terlihat bentuk 3 dimensinya ya. Baik, itu saja mungkin untuk materi hari ini, yaitu kalian membuat maket sederhana ya, tentang maket kebun binatang ya, yang sederhana saja. Kemudian kalian mengerjakan soal matematika ya dari suatu permasalahan. Kemudian buat juga nilai pecahan dengan gambarnya ya. Kemudian menceritakan kembali cerita yang sudah kalian pernah dengar atau kalian pernah baca ya. Itu saja. Ustazah karena mungkin membuat maket itu agak lama ya, jadi Ustazah beri waktu untuk pengumpulan tugas maket. Kalian boleh mengumpulkannya sampai hari Sabtu malam ya. Jadi Ustazah beri waktu sampai Sabtu malam untuk pembuatan karya maket ini ya. Baik, hari ini pelajaran tematik Ustazah tutup sampai di sini ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Nah, setelah itu seperti biasa, setiap di akhir subtema kalian akan coba mereview kembali apa saja sih yang sudah kalian pelajari dan kasih tanda checklist pada pernyataan yang kalian sudah bisa ya, kalian paham, kalian bisa mengerjakannya. Nah, seperti itu. Misalkan 1, membuat prakarya dari bahan alami. Nah, bahan alami itu seperti apa? Dari tanah liat. Ya, misalkan membuat apa? Membuat gerabah atau membuat semacam
kemarin bentuk apa? Boleh bentuk binatang di tanah liat ya, boleh. Nah, seperti itu. Kemudian membuat prakarya dari bahan buatan. Nah, kalau buatan itu seperti dari plastisin. Nah, seperti itu enggak play-doh. Nah, kemudian pernyataan yang lain sampai pernyataan yang ke-10, kalian silahkan checklist sesuai dengan materi yang kalian pahami ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.